Sintesis protein adalah proses 3 langkah termasuk pemanjangan inisiasi dan terminasi pada bakteri seperti inisiasi E. coli membutuhkan 3 protein kecil yang disebut dengan faktor inisiasi IF1, IF2, dan IF3 sebagai salah satu teorema pertama, dan subunit ribosom kecil juga disebut 30S dengan mudah berkaitan dengan subunit ribosom kecil dan kehadirannya mengalami subunit besar dan kecil dari asosiasi prematur di F3 memfasilitasi pengikatan energi. Pengikatan terjadi hanya 4 hingga 8 dari awal, di mana urutan konsensus yang disebut urutan bersinar galvana di mRNA di dekat air RNA ribosom 16S, di mana subunit ribosom kecil IF1 berkaitan dengan subunit kecil di lokasi yang disebut situs yang masuk biasanya mengikat tRNA pertama disebut tRNA metamorfosis sehingga memasuki situs lainnya disebut situs web. Dengan diperhatikan bahwa tRNA inisiator telah diawal ke situs P oleh Y2 yang terdekat pada GTP molekul berenergi tinggi dengan ATP artikel yang komplementer dengan kode star setelah RNA inisiator berada di tempat IF3 dilepaskan dengan hilangnya IF3 subunit 50S dapat berlabuh pada subunit 30S memiliki hidrolisis GTP pada F2 dan pelepasan inisiasi. Selanjutnya faktor ribosom sekarang siap untuk pemanjangan. Nah, pemanjangan melibatkan pengulangan 3 langkah pertama. Nah, faktor pemanjangan yang disebut F2 dengan CTP berkaitan dengan tRNA aminoasid berbuatan bebas kompleks ini dimasuki situs A atau sektor pemilihan yang benar dari komplikasi RNA tergantung terutama pada kodam pasangan antikodon. Dalam contoh ini antikodon CC berpasangan dengan kodon GG. tRNA membawa asam aminoglisin pada langkah kedua. Aktivitas peptidil transpirasi ribosom makalisis membentukkan ikatan peptid antara asam amino baru di situs A dan asam amino sebelumnya di situs P. Secara bersamaan, GTP dihidrolisis dan EF2 GDP yang dihasilkan dikeluarkan. Langkah ketiga disebut translokasi. Nah, faktor pemanjangan yang disebut EFG terkait dengan GTP berkaitan dengan ribosom. GTP dihidrolisis memberikan energi untuk menggerakkan unit 5 dan 30-an bulan ke depan. Satu kolon membuka situs A dan menggeser tRNA yang tidak bermuatan terakhir yang disebut dengan situs tRNA. Hasil amino berikutnya yang memasuki situs A menciptakan perubahan konformasi disebut ribosom yang telegraf lewat posisi timur dan dikeluarkan tRNA yang tidak bermuatan. Langkah-langkah perpanjangan ini berulang sepanjang mRNA ribosom E. coli dapat mempercepat langkah-langkah perpanjangan ini yang dapat menghubungkan bersama 16 asam amino. Akhirnya, ribosom tiba di ujung wilayah pengkodean yang ditandai oleh salah satu dari 3 codon stop. Tahap ini translasi disebut terminasi. Tidak ada tRNA yang sesuai untuk melainkan protein yang disebut faktor yang pelepasan LRS1 atau LF2 yang memiliki bentuk umum tRNA menurut tRNA dan memasuki situs. Nah, faktor pelepasan mengakibatkan fungsi transpirasi peptid dari ribosom yang mampu memotong ikatan yang menambahkan peptida yang telah selesai. Nah, faktor yang disebut LF3 kemudian memiliki LF1 dan LF2 untuk meningkatkan ribosom. Nah, selanjutnya faktor lain yang disebut faktor daur ulang ribosom atau LF1 bersama dengan LFG berkaitan dengan di situs dan situs hidrolisis GPT yang menyertai melepas 2 subunit ribosom. IF3 kemudian mengasosiasi kembali S dengan subunit 30-an mencegah subunit 50-an dan 30-an datang bersama subunit ribosomal yang dibebaskan sekarang bebas untuk berdifusi melalui sel siap untuk mengikat mRNA lain dan memulai urutan terjemahnya lagi.